Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi untuk video kali ini saya akan bahas kembali update dari pergerakan GBP USD, yang dimana kalau kita perhatikan untuk GBP USD hari ini cenderung mengalami penurunan. Ya, hanya saja penurunannya ini sudah tidak sebesar dengan hari sebelumnya. Kalau kita perhatikan hari sebelumnya itu mengalami penurunan cukup besar ya, yaitu dari harga tertingginya ada pada level area 35.650, lalu untuk yang low-nya itu ada pada level harga 34.045. Dan kemarin juga itu harganya juga close di level harga 35.583. Jadi bisa dikatakan menembus area supply area demand dia yang di level harga 34.239 sampai 34.440. Oke, lalu kita lanjut lagi. Ya, kalau di sini kita perhatikan di area yang ini, area base yang putih ini adalah base baru yang baru saya bentuk ya, atau yang baru saya buat, yaitu ada pada level harga 33.400 sama dengan 33.802. Jadi sebenarnya area ini tuh masih cukup fresh ya, masih cukup fresh kalau kita perhatikan di sini ya, menggunakan time frame 4 jam. Oke, di sini jika kita menggunakan time frame 4 jam ya, jadi pada video sebelumnya juga saya menggunakan analisa time frame 4 jam untuk membuat base. Di sini ada order block ya, dimana langsung menaikkan harga kembali ke atas atau ke 36.000. Nah, order block ini yang kita manfaatkan untuk melakukan area demand atau melakukan mapping. Selama harga nggak berhasil menembus area demand-nya atau pada area ini ya, pada level harga 33.400 ya sama 33.800, otomatis harga itu akan melakukan reversal kembali. Ya, jadi harga itu akan melakukan reversal kembali ke atas untuk melakukan retest kembali di level harga 34.239 sampai 34.440. Lalu di sini kalau saya perhatikan secara tren, memang si GBP USD ini sedang dalam masa downtrendnya ya, karena dia juga baru balik dari area trend line yang kuning ini. Jadi yang kuning ini itu ada trend lainnya ya, trend line ini yang kita gunakan untuk melakukan apakah si GBP USD ini sedang downtrend atau uptrend. Jadi ditentukannya melalui trend line. Kalau kita perhatikan di candle yang 4 jam ini bahwa tekanan seller ini sangat kuat. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari sisi DXY-nya atau indeks mata uang dolar AS, ya kita bisa lihat bahwa si DXY ini sedang membentuk yang namanya ascending triangle, dimana kalau kita perhatikan pola ini merupakan pola yang cukup powerful ketika dia breakout ke atas, karena ini adalah pola pelanjutan atau melanjutkan kenaikan harga. Kalau kita mengukur kira-kira dia lanjutnya sampai mana dengan pola yang ada seperti ini, caranya gampang. Kita tarik dulu di garis ya, garis trend, kita tarik dari ujung dia sebelum naik sampai dia naik ke atas ini, lalu kita geser untuk garisnya ini. Kita geser. Nah, ini ketika dia breakout ya, misalkan kita mau entry, kita bisa entry di atas ini, stop loss kita tuh di bawah ini, di bawah dua candle yang belum breakout ini. Oke. Nah, di sini adalah target dia jika memang dia breakout dari si harga 95 ini. Itu ada di harga 96. Kalau kita perhatikan harga 96 ini dia. Terakhir disentuh itu pada tahun 2020 ya, bulan Juli ya lebih tepatnya, untuk area 96 ini.
Ya kalau misalkan dia breakout dari chart pattern itu atau price action ini, maka otomatis next target dia itu bisa sampai ke sini 96, 129 atau 120 ya, kurang lebih segitu. Jadi ini untuk sisi dari si dolarnya atau USD. Oke, kita kembali lagi ke GBP USD. Jadi kalau misalkan si DXY ini tembus ya, atau misalkan lanjut naik ke 96 ya, maka targetnya itu penurunan dari si GBP USD ini ada pada level harga di sini, base demand yang bawah ini, yaitu area 31.800 sama dengan 32.305. Jadi kalau misalkan ini kan dia membentuk sebuah pattern juga, atau dia membentuk sideways ya. Nah, misalkan kita mau ukur nih kira-kira kalau dari pola ini si GBP USD ini akan turun sampai mana ketika dia breakout. Nah, ketika dia bisa breakout dari sini ya, atau dari sideways-nya, maka kurang lebih penurunan itu ada pada level ini, 31.806 sampai 32.305-nya, karena ini merupakan area psikologis untuk demand areanya. Kita perhatikan, saya ambil ini di time frame 4 jam. Karena menganalisa suatu chart di time frame 4 jam ini sangat akurat. Dan keakuratan ini lebih tinggi ketimbang kita melakukan analisa dengan time frame yang lebih kecil. Kenapa? Karena pada ujung-ujungnya nanti time frame kecil itu akan mengikuti time frame yang besar. Karena time frame yang besar ini ada yang namanya target price yang harus dicapai oleh si harga. Kalau kita perhatikan di area ini juga dia sudah 2 kali mantul ya, langsung ke atas naik tinggi. Jadi kita bisa patokan ketika DXY nembus ya, kita bisa patokan untuk tunggu si GBP USD untuk buy di daerah sini di 31.806 sampai 30.305. Tapi jika memang DXY nggak jadi nembus ya, atau DXY nanti turun lagi ke bawah ya, atau melakukan retest kembali 94.500, maka GBP USD bisa naik kembali dengan kenaikan tertinggi itu ada pada level harga 36 ribuan. Oke. Jadi mungkin segini dulu penjelasan saya untuk strategi di GBP USD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, silahkan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Jurnal Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.